Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Pantun untuk hari ini. Ayah kerja terus antar anak, ibu yang kuat cintanya hangat. Semoga kita tetap semangat dalam belajar walaupun keadaan daring. Kata bijak yang saya kutip, pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi pendidikan adalah soal memperluas wawasan dan menyerap ilmu kehidupan. Oke. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yaitu organisasi dan perangkat keras komputer. Jadi sekilas perangkat keras minggu lalu setelah kita pelajarin secara umum ya, secara keseluruhan. Ini kita akan lihat apa-apa saja sih komponen-komponen yang terdiri dari perangkat keras pada komputer. Sebelumnya kita akan bahas tentang organisasi komputer. Jadi organisasi komputer itu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen menyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh, aspek organisasi adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Itu dia organisasi komputer. Sedangkan arsitektur komputer itu lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem yang terkait dengan seorang programmer, seperti set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengelamatannya, dan mekanisme input dan outputnya. Itu dia. Jadi secara umum organisasi komputer ya kita gambarkan seperti ini. Inilah yang akan dibahas ya pada struktur organisasi komputer. Nanti ada khusus membahas tentang mata kuliah ini di semester 3 atau semester 4 nanti kalau saya tidak salah. Jadi ya ini yang akan dipelajari ya, yaitu pada input output prosesnya ya, jadi pada prosesnya bagaimana CPU ya, CPU ataupun ALU itu bekerja, RAM dan ROM itu bekerja, bagaimana proses data busnya, kontrol busnya, address busnya, itu nanti tersendiri. Jadi kalau kita bahas kali ini nanti materi kita nggak habis-habis gitu. Jadi secara umum seperti itulah dia organisasi dan arsitektur komputer. Lanjut kita ke bagian yang kedua yaitu perangkat keras komputer. Bicara masalah perangkat keras komputer ya berarti kita bicara masalah komponen-komponen daripada komputer itu sendiri ya, yang terdiri dari input, proses, output, dan storage ataupun media penyimpanan. Ini dia semuanya ya. Jadi terdiri dari ada katanya dengan sistem pengipasannya, floppy disknya, hard disknya ya, RAM, prosesornya, motherboardnya, power supply-nya. Ini semuanya adalah bagian daripada perangkat keras komputer. Jadi kita lihat sekarang pembagiannya. Jadi secara fungsional perangkat keras komputer itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada yang namanya input, proses, output, dan storage ataupun media penyimpanan. Bisa kita lihat di sini gambar daripada perangkat keras penyusunan komputer personal. Ya, di situ ada CPU, memori, interface itu disebut dengan komputer, yang mana seperti mouse, speaker, monitor, keyboard, hard disk, printer itu semuanya terkoneksi ke CPU atau memori tersebut. Nih, perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah perangkat input yang kita bahas. Itu merupakan ya, perangkat input ini peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang diolah oleh komputer atau ke dalam komputer. Jadi perangkat ini digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer. Tujuannya apa? Agar komputer itu melaksanakan perintah yang diberikan oleh penggunanya ataupun usernya. Jadi prinsip kerja yang dilakukan perangkat input ini adalah merubah perintah yang dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer. Ini berarti mengubah perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan kode-kode biner. Itu dia perangkat lunak input itu sendiri. Jadi perangkat input ini dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu ada disebut dengan perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Apa itu perangkat input tidak langsung? Jadi perangkat input tidak langsung itu adalah
input yang dimasukkan tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke suatu media yang berbentuk simpanan luar. Sedangkan kalau dia input langsung, yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh CPU tanpa melalui media lain. Contoh seperti mouse, keyboard, card reader, joystick, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ya, untuk perangkat input langsung, yang pertama itu adalah keyboard. Jadi keyboard itu merupakan sekumpulan tombol yang tersusun pada satu tempat seperti mesin ketik yang umumnya mempunyai antara 85 hingga 120 tombol. Terdiri dari huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9, simbol-simbol biasa atau disebut dengan karakter khusus ya, dan tombol-tombol fungsi F1 sampai F12. Namun untuk keperluan khusus itu keyboard memiliki beberapa tombol saja. Jadi jumlah tombol yang ada pada PC berbeda dengan pada PC yang digunakan. Jadi PC desktop biasanya mempunyai 101 sampai 118 tombol. Sedangkan netbook ataupun laptop jumlah tombolnya biasanya makin sedikit karena mempunyai ruang yang kecil ataupun ruang yang sempit untuk melengkapi semua tombol-tombol tersebut. Cuman ya, untuk tombol-tombol tersebut itu biasanya penekanan tombol pada keyboard itu digunakan dengan beberapa sekaligus ya, untuk menunjukkan maksud tertentu seperti kontrol alternatif del dan lain sebagainya. Ini kita lihat contoh keyboard yang sederhana ya. Ini dia. Jadi ada banyak jenis-jenis perkembangan keyboard yang dikembangkan ya. Yang pertama itu ada keyboard QWERTY, itu pada tahun 1878 ya. Ini contoh daripada jenis keyboard QWERTY tersebut. Yang kedua ada keyboard Glockenberg ya. Itu jenis keyboard untuk menyempurnakan keyboard QWERTY. Ini contoh jenis keyboardnya. Ya, habis itu ada Dvorak, itu pada tahun 1932. Itu juga dirancang sedemikian rupa guna menitik beratkan beban yang menulis ya ke tangan kiri. Ini contoh keyboard Dvorak. Ada juga keyboard Maltron. Ini biasanya untuk pemain game yang bentuknya agak cengkung ke dalam agar jari digunakan itu tidak dalam posisi lurus. Ya, ini contohnya ya, Maltron. Habis itu ada keyboard mekanikal ya. Ini adalah contoh keyboard mekanikal yang biasanya digunakan oleh ya para pemain games ya. Dan ini juga keyboard ini ya telah dijual secara komersil. Nah, ini keyboard one hand atau satu tangan ya. Jadi keyboard khusus bagi para gamers biasanya. Ini dia jenis keyboard ya, satu tangan tersebut artinya ya satu tangan saja menggunakan keyboard tersebut. Ini ada keyboard numerik ya, sesuai dengan namanya ya, keyboard hanya ini jenisnya yang isinya hanya tentang angka, untuk melakukan proses angka-angka yang besar ya, supaya lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan keyboard yang biasa. Ada keyboard virtual ya. Jadi ini keyboard virtual ini adalah keyboard yang sudah sangat berkembang ya, menggunakan teknologi sinyal ini virtual, yang mana kita tidak perlu menggunakan keyboard fisik, tetapi keyboard tersebut ya bisa kita gunakan secara virtual. Ini jenis keyboard virtual. Oke, yang kedua adalah mouse. Jadi mouse ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menginputkan data dengan cara menekan tombol klik. Jadi biasanya mouse ini mempunyai 1 hingga 3 tombol, dan setiap tombol klik ya peranannya itu tersendiri. Jadi ada 4 aktivitas utama yang biasa digunakan oleh mouse. Ada disebut dengan klik, double klik ya untuk membuat pilihan tertentu pada layar ya, double klik untuk membuka dokumen dan membuka folder ya, klik kanan untuk menunjuk arah pada layar komputer, drag dan drop ya untuk memindahkan icon ya atau item pada layar. Itu keyboard. Jadi ada beberapa aktivitas, nanti boleh Anda lihat ya, Anda coba. Jadi ada tipe dasar mouse ya, itu ada disebut dengan mekanis,
ada disebut dengan optomekanis dan ada mouse yang optik. Ya, kita lihat di sini gambar mouse yang standar ya. Ini ada klik ya, ini ada klik kanan. Habis itu di sini menurut metode pendeteksian mouse. Jadi mechanical mouse itu ada yang pertama ada mechanical mouse. Salah satu ciri mechanical mouse yaitu mempunyai komponen yang mirip sekali dengan bola di bagian bawahnya. Ini key mouse. Ini jenis mouse ini. Jadi jenis mouse ini gampang sekali ya rusak. Ini bolanya, bentuk bolanya. Jadi bolanya ini berfungsi untuk mengarahkan kursor di layar monitor kita. Ya, biasanya ini nggak boleh hilang dan tidak boleh kotor ya. Kalau kotor terkadang dia nanti bisa kursor itu tidak bergerak. Ini jenis mechanical mouse. Ini sekarang sudah sangat jarang digunakan ya. Terakhir dulu tahun 2005 2004 yaitu masih banyak menggunakan yang jenis ini. Automatical mouse ya, saya prinsip sama dengan mechanical mouse, hanya saja pada mouse tipe ini saya mendapat bola di dalamnya juga terdapat sinar. Ini jenis mouse-nya. Ya, ini masih banyak sampai sekarang digunakan untuk jenis mouse ini. Dan di pasaran juga masih ada. Ya, optical mouse ya. Ini jenis ini tidak menggunakan sistem mechanical sama sekali, sebagai gantinya tipe ini menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Ini jenis optical mouse. Ya. Jadi dari sini sudah menggunakan sinar laser. Lanjut ya, menurut metode pendeteksian ya, mouse bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada dia sebut dengan trackball. Jenis mouse trackball memiliki ciri fisik sesuai dengan namanya. Jadi memiliki bola kecil di tengahnya yang digunakan untuk menggerakkan pointer ataupun kursor khusus untuk scroll ya. Ini jenisnya. Jadi ini untuk scroll fungsinya. Ini yang gambarnya. Jadi dia tidak perlu digeser-geser. Jadi ini bisa untuk men-scroll ya, bolanya ini untuk kita gunakan di dalam bekerja di layar monitor. Lanjut bus ya, bus mouse jenis ini terkoneksi pada PC melalui bus. Ini gunakan pada awalnya itu untuk komputer IBM. Ini jenis komputernya, jenis mouse. Ini awal-awal dulu nih sebelum perkembangan mouse. Oke, di sini ada serial mouse ya. Ini disambung melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital dinamakan informasi yang dikirim secara bit per bit. Kita lihat, ini dia gambarnya serial mouse ya, dia ini sama, tetap menggunakan bola ya, cuman di sini untuk pengoneksinya dia menggunakan disebut dengan serial mouse. Terus mouse PS2 ya, itu digunakan koneksi berupa 6 pin minim ya. Jadi di dalamnya ini ada pin ya, jadi pinnya ini bisa kita koneksikan ke motherboard. Dia tidak boleh patah ataupun bengkok karena nanti mouse tidak akan bisa bekerja. Ini sangat rentan sekali. Jadi kalau dulu kita masukkan itu cepat-cepat, itu kadang-kadang bengkok. Kalau udah bengkok, kalau nggak bisa kita luruskan, ya udah nggak bisa digunakan lagi. Kadang bisa kita luruskan, tetapi bisa patah pin-pin di dalamnya ini. Ini jenis PS2. USB mouse ya, seperti bentuknya ini telah menggunakan USB pengganti daripada jenis yang PS2 tadi. Terus selanjutnya wireless mouse ya. Ini merupakan mouse yang tidak memerlukan kabel untuk mentransmisikan sinyal, melainkan melalui pesan wireless yang diterima ya pada chip. Ini jenisnya wireless mouse. Mouse gaming, ini dia jenisnya ya. Oke, selanjutnya adalah joystick. Itu merupakan tongkat yang dipergunakan untuk menggerakkan kursor ya. Ini dilakukan dengan memegang tongkat derajat, diputar sampai 360 derajat. Biasa digunakan untuk permainan video game. Ini merupakan jenis gambar daripada joystick. Oke ya, ini untuk video yang pertama. Nanti untuk sambungannya saya akan lanjutkan ke video yang kedua biar jangan terlalu panjang sekali penjelasan daripada materinya. Jadi untuk video yang kedua nanti ya, bisa Anda lihat di link yang berbeda ya. Jangan lupa karena nanti
ada tugas ya dan pertanyaan di video yang kedua. Oke, terima kasih.